Selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini saya kembali menjawab pertanyaan dari subscriber mengenai cara supaya tidak di-bypass oleh vendor ataupun buyer dalam transaksi properti Anda. Satu ketakutan terbesar dari agen properti adalah kalau transaksi propertinya di-bypass oleh vendor dan buyer, sehingga akhirnya tidak terima komisi dan membuat usaha Anda dalam memproses transaksi menjadi sia-sia. Nah, good newsnya, fakta mengatakan bahwa vendor dan buyer yang membypass Anda di dalam transaksi itu jumlahnya tidak lebih dari 5%. Jadi cukup kecil. Jadi sebetulnya masih banyak vendor dan buyer yang masih komitmen di dalam membayar komisi Anda. Nah, jadi ya istilahnya hanya 5% saja yang kemungkinan Anda akan mengalami kesulitan, akan mengalami masalah di bypass oleh vendor ataupun buyer. Nah, sebelum saya memberikan langkah-langkah kepada Anda supaya Anda tidak di bypass di dalam transaksi Anda, maka baiknya Anda mengerti dulu mengapa vendor ataupun buyer membypass agent properti di dalam transaksi properti mereka. Yang pertama, karena vendor ataupun buyer merasa ditipu oleh agent properti. Bisa saja karena properti yang mereka atau harga yang mereka berikan kepada Anda itu di markup lagi, padahal Anda sudah terima komisi yang dijanjikan oleh vendor. Nah, vendor mungkin merasa, kok saya sudah memberikan komisi, si agent ini masih markup harga saya tanpa memberitahukan saya. Nah, karena kekecewaan tersebut, mungkin vendor akhirnya memilih tidak melalui Anda. Mungkin dia sudah kenal dengan buyernya, dia akan transaksi langsung dengan buyer tersebut. Nah, jadi usahakan Anda dalam transaksi properti, usahakan Anda harus setulusnya dan betul-betul jujur di dalam memproses transaksi. Terus kemudian alasan yang kedua kenapa vendor ataupun buyer membypass Anda adalah vendor ataupun buyer merasa bahwa Anda sebagai agent properti kurang profesional atau tidak profesional, dan mereka mungkin merasa Anda tidak punya peran sentral di dalam proses transaksi tersebut. Nah, seringkali sekarang banyak orang menjadi broker properti, entah itu tukang parkir, entah itu tukang beca. Banyak dari mereka yang juga nyambi sebagai broker properti, tetapi cara mereka dengan cara agen properti profesional tentu saja berbeda. Mereka mungkin hanya mengenalkan, setelah itu mereka tidak mengikuti proses transaksi sampai selesai. Nah, jadi apabila Anda masih seperti ini dan vendor dan buyer akhirnya menilai Anda kurang profesional, jadi jangan salahkan mereka apabila Anda dibayar ala kadarnya, tidak sesuai dengan persentase komisi yang Anda minta. Nah, terus alasan yang terakhir kenapa vendor dan buyer membypass Anda. Memang ada segelintir orang yang memang punya karakter yang kurang baik. Jadi mereka tidak bisa menghargai keprofesionalisme atau keprofesional dari pekerjaan kita, dan memang mereka niatnya dari awal membypass Anda. Nah, jadi saya akan memberikan langkah-langkah bagaimana supaya Anda sebagai agent properti dapat meminimalkan persentase di bypass transaksi Anda. Jadi langkah pertama yang Anda dapat lakukan supaya Anda tidak di bypass transaksi Anda, yang pertama, semua dokumen harus ada. Perjanjian agen pemasaran, perjanjian jasa pemasaran itu harus ada, hitam di atas putih. Itu harus Anda punya. Karena itu yang akan membuat Anda
apabila nanti berperkara secara hukum, itu bisa Anda pakai. Terus kemudian apabila memang sudah ada transaksi, MOU yang jelas antara vendor, buyer, dan juga Anda. Seringkali banyak kantor broker properti atau agent properti yang ada, seringkali pada waktu UTJ sudah masuk, mereka tidak membuat yang namanya MOU, perjanjian sementara, perjanjian pengikatan sementara antara vendor ataupun buyer. Hanya uang tanda jadi masuk ke kantor, setelah itu dianggap transaksi. Nunggu nanti selesai AJB. Banyak kejadian yang akhirnya karena vendor dan buyer sudah Anda ketemukan, mereka saling kenal. Mungkin saja bisa terjadi kesepakatan di belakang, di luar Anda, di belakang Anda, yang akhirnya membuat mereka sama-sama setuju untuk membatalkan transaksi dengan Anda tanpa minta kompensasi apapun. Bisa saja terjadi. Maka dari itu MOU perlu dilakukan. Jadi setiap transaksi sebelum notaris Anda perlu melakukan yang namanya MOU. Jadikan itu sebuah kebiasaan. Terus kemudian pada waktu klien survei, usahakan dokumentasikan survei-survei tersebut. Anda foto. Terus kemudian usahakan pada waktu survei Anda juga membawa yang namanya formulir survei. Jadi vendor tanda tangan, mungkin buyer tanda tangan, ya kan? Nah, itu akan menjadi kekuatan Anda apabila terjadi yang namanya bypass. Oke. Nah, dan apabila semuanya komplit dan Anda masih di bypass, Anda bisa menempuh jalur hukum karena dokumen Anda semua komplit. Nah, saya pernah punya kejadian, ada tim dari kita transaksi, perjanjian agen pemasaran, perjanjian komisi sudah ada, MOU transaksi sudah dibuat, tetapi di tengah jalan tiba-tiba si vendor membatalkan transaksi dengan 1 dan 2 alasan. Dan anehnya, si buyer tidak minta kerugian apapun juga. Dia dengan sukarela menerima bahwa si vendor membatalkan. Nah, waktu itu kita cukup kaget. Kenapa kok bisa seperti gini? Ya kan? Nah, akhirnya karena memang kedua belah pihak menyetujui untuk dibatalkan, ya kita kembalikan lagi UTJ-nya, uang tanda jadi. Nah, benar. 2 bulan kemudian, agen saya bilang sama saya, Pak, kita di bypass transaksinya. Si vendor dan buyer transaksi sendiri. Dan sekarang ini si buyer sedang dalam proses menempati properti tersebut. Terus kemudian saya bilang, wah ini akhirnya kita melihat semua dokumen yang kita punya, ternyata dokumen kita cukup kuat. Nah, akhirnya apa yang kita lakukan? Kita memakai konsultan hukum, kita memberikan yang namanya surat somasi kepada vendor karena memang vendor yang bayar komisi. Dan akhirnya singkat cerita, dengan adanya surat somasi tersebut, akhirnya vendor merasa ketakutan. Dan pada akhirnya vendor menelpon marketing kita, agent properti kita, dan akhirnya dia mentransferkan komisinya. Nah, jadi memang jalur hukum adalah langkah terakhir yang akan kita ambil apabila kita di bypass. Tetapi sekali lagi, dokumen yang Anda punya haruslah komplit, sehingga pada waktu kita mau maju ke jalur hukum, kita bisa menang. Semoga jawaban saya menjawab pertanyaan Anda. Terima kasih.